Bila kita berbicara mengenai karma, ini sudah bahasa umum, walaupun mereka bukan Buddhis, walaupun mereka tidak menganggap Guru Agung kita Sang Buddha sebagai guru, mereka juga banyak yang mempercayai hukum karma. Hukum karma dibahasakan dengan bahasa yang lain. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar istilah tanam dan tuai. Karma dalam pengertian Buddhis ada kalanya berbeda dengan pengertian saudara-saudara kita yang di luar sana. Biasanya karma ini, kalau saudara-saudara mengatakan karma yang bukan Buddhis, biasanya memahami sebagai kejadian-kejadian buruk di dalam kehidupan seseorang. Misalnya jatuh, mendapatkan celaka, itu terima karma. Itu tidak tepat di dalam pemahaman kita sebagai umat Buddha. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, istilahnya bukan karma. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu istilahnya karma wipaka atau wipaka karma, atau buah dari perbuatan. Jadi apa sebetulnya makna karma di dalam kitab suci agama Buddha ini? Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Sang Buddha memberikan definisi yang jelas apa itu karma. Cetanang bikawe kamang wadami, cetawitwa kayena wacaya manasa. Perbuatan yang didasari oleh niat, itulah yang disebut sebagai karma. Setelah orang berniat di dalam hatinya, di dalam batinnya, maka dia bisa melakukan perbuatan melalui jasmani, melalui ucapan, dan melalui pikiran. Saudara-saudara malam ini datang ke wihara, tentunya diawali oleh kehendak atau niat. Kalau tidak ada kehendak, tentu tidak bisa sampai ke tempat ini. Datang ke wihara, keinginan untuk datang ke wihara mendengarkan dhamma, ini berarti saudara melakukan karma atau perbuatan. Dalam hal ini datang ke wihara tujuannya untuk mendengarkan dhamma, tentu ini perbuatan baik. Jadi inilah yang disebut sebagai karma. Jadi bagaimana berarti kalau perbuatan itu tidak ada niatnya? Bisa tidak perbuatan tidak ada niat? Bisa saja. Misalnya kita sedang menyetir mobil, secara mendadak seekor anjing misalnya menyeberang jalan. Kemudian karena kita melaju dengan kencang, anjing itu tertabrak. Dalam hal ini kita tidak melakukan yang disebut karma buruk, yaitu membunuh. Kenapa? Karena kita tidak ada kehendak. Kecuali di depan kita sudah lihat anjing, anjingnya padahal berdiri di pinggir, sengaja lah disenggol biar celaka, berarti itu karma buruk. Jadi tidak semua perbuatan itu disebut sebagai karma. Ya. Kadang-kadang
Orang tua membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk ikut berdana, memberi, ya, dibantu dengan orang tuanya, tangannya dituntun untuk memberi kepada para bhikkhu sangga. Dalam hal ini anak itu tidak bisa dikatakan sudah berbuat baik. Kenapa? Karena dia masih kecil, dia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Jadi tidak bisa dikatakan anak itu sedang berbuat karma baik atau berbuat baik. Tetapi orang tua yang membiasakan anaknya untuk melakukan perbuatan baik, tentu orang tuanya sudah mengerti memberi itu satu perbuatan baik. Dan orang tua mengerti memberi itu perbuatan baik, sudah membiasakan anaknya untuk memberi dari dia kecil. Nanti seiring berjalannya waktu, anak itu akan bertumbuh dan mulai mengerti. Maka ini satu hal yang baik. Nah, ini karma. Lantas apa hubungannya karma dengan meditasi? Nah, karma ini ada karma baik, ada karma buruk, ada karma yang bukan baik juga bukan buruk. Contohnya seperti apa karma yang bukan baik atau bukan buruk? Habis makan misalnya kita cuci piring kita sendiri, atau kita cuci baju kita sendiri. Perbuatan ini tidak bisa dibilang baik atau buruk. Tapi ketika kita mencuci piring kita, tiba-tiba ada orang lain yang datang, sini sekalian saya cucikan. Nah, itu berarti melakukan karma baik, membantu orang lain. Nah, seperti itu. Ya, nah ini karma. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita harus tahu persis apa itu karma. Tidak sama karma dengan pengertian saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Jadi perbuatan buruk yang dialami seseorang itu karma, bukan? Apapun yang terjadi pada diri seseorang itu bukan karma, tapi buah dari perbuatan vipaka karma. Ini kita harus tahu. Lantas sering juga orang bertanya, dapatkah karma buruk, buah dari karma buruk itu jatuh kepada anaknya atau diturunkan kepada anaknya karma buruk orang tua? Tentu dalam hal ini, dalam pengertian kita sebagai umat Buddha, Sang Buddha mengatakan kita ini pewaris karma kita sendiri, lahir dari karma kita sendiri. Jadi tidak ada istilah ini karma keturunan, tidak ada. Jadi karma buruk itu tidak bisa diturunkan kepada anak atau dari orang tua turun ke anak, tidak bisa. Tapi Bante, misalnya orang tua saya ini melakukan perbuatan buruk, kerja, kemudian korupsi di kantor, kemudian ditangkap KPK, masuk penjara, dan anaknya itu menerima akibat, ketemu teman-temannya dibully, dikata-katai. Ini kan turunan karma buruk dari orang tuanya. Sepintas lalu memang demikian, tetapi sebetulnya bukan orang tuanya menurunkan karma buruk kepada anaknya. Itu karma buruk anaknya sendiri. Kenapa anak itu lahir di keluarga yang bapaknya korupsi? Nah, itu karma buruk anak itu sendiri. Ya, jadi harus kita pahami demikian. Nah, apa hubungannya karma dengan meditasi? Tadi kita sudah berbicara mengenai definisi karma. Apa itu definisi karma? Suatu perbuatan yang ada niatnya. Ya toh? Niat itu berasal dari mana? Dari dalam batin kita sendiri, dari dalam pikiran kita sendiri. Apa hubungannya atas dengan meditasi? Tujuan kita meditasi apa?
Tujuan kita meditasi supaya dapat ketenangan, kemudian bahagia, kemudian ada lagi yang tujuan meditasi supaya dapat cahaya-cahaya, tingkatan konsentrasi, jana-jana. Tujuan meditasi ada lagi supaya mempunyai kesaktian. Dalam hal ini tidak demikian kita sebagai umat Buddha memahami tujuan meditasi. Sang Buddha mengajarkan meditasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran sati sampajanya. Tentulah ada perbedaan orang yang hidupnya berkesadaran, kalau dalam bahasa Jawa disebut sebagai healing. Healing itu bisa juga diterjemahkan ingat mungkin ya. Healing lan waspodo. Apa itu artinya healing dan lan waspodo itu? Jadi ingat dan selalu waspada. Salah satu fungsi sati sampajanya, orang yang sadar, artinya orang yang tahu apa yang sedang diperbuat. Kalau saudara tidak tahu sedang berbuat apa, itu sadar atau tidak? Tentu tidak sadar. Jadi orang yang sadar adalah orang yang tahu apa yang sedang diperbuat. Jadi salah satu fungsi berkesadaran adalah mengetahui. Kalau orang mengetahui dengan jelas persis apa yang sedang dilakukan, dia ketahui, itu namanya mempunyai sati sampajanya. Kalau dia melakukan satu perbuatan dengan penuh kesadaran, kira-kira itu akan muncul tidak diingatannya lebih kuat? Tentu akan muncul lebih kuat. Contoh misalnya seorang ayah pulang kerja, ya, kemudian buru-buru langsung taruh kunci saja di meja, kemudian langsung mandi, kemudian nonton. Kalau dia tidak betul-betul sadar, kalau ditanya kuncinya di mana, kadang dia bisa lupa taruhnya di mana. Tapi kalau dia betul-betul sadar sedang pegang kunci, sadar kuncinya diletakkan di meja, maka kalau dia melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran, maka akan ingat di dalam pikirannya. Makanya salah satu fungsi tujuan kita meditasi mengembangkan kesadaran supaya kita selalu ingat. Orang yang hidupnya berkesadaran, artinya hidupnya selalu berusaha untuk sadar, maka dia akan bisa membedakan. Kenapa? Karena dia tahu, sadar itu kan artinya juga tahu kan? Dia bisa tahu sedang melakukan apa. Ini baik, ini buruk, dia akan tahu. Tentulah orang yang mengetahui ini buruk dan dia tentu juga sudah mengetahui akibat dari perbuatan buruk itu penderitaan, tentu dia tidak akan melanjutkan perbuatan buruk itu berubah menjadi ucapan maupun perbuatan jasmani. Kita ini kan belum mencapai kesucian arahat. Kalau arahat tidak ada lagi pikiran yang buruk. Ya. Kadang-kadang muncul kok di dalam pikiran kita hal-hal yang buruk. Muncul tidak? Keserakahan, kadang-kadang muncul kok. Kebencian, kadang-kadang muncul kan? Ya, suami hanya tidur-tiduran seharian. Kesel tidak kadang-kadang ibu-ibu? Malas, kesel kadang-kadang. Itu akarnya kebencian. Tapi begitu dia muncul di dalam pikiran, kita karena mengembangkan kesadaran, kita tahu pikiran kita sekarang isinya kebencian,
dan kita tahu kebencian ini tidak baik, maka kebenciannya tidak berubah menjadi ucapan-ucapan yang buruk. Bagus atau tidak kalau begitu? Tentu bagus sekali. Kalau kita di dalam kehidupan menghindari ucapan-ucapan yang buruk, ibu bapak saudara-saudara tahu apa ucapan-ucapan yang buruk? Ada 4 ucapan-ucapan yang buruk. Yang pertama, berbohong. Orang berbohong itu biasanya diawali dari niat untuk menutupi sesuatu, niat untuk mengelabui supaya orang tidak tahu, supaya orang tertipu. Kalau sudah muncul niat untuk berbohong dan sadar berbohong ini tidak baik, kalau berbohong ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan, maka dia tidak akan lanjutkan menjadi ucapan. Bagus tidak kalau bisa begitu? Bagus kan? Apa ucapan buruk yang lain? Parusa waca, berucap yang kasar, menusuk, bahasa-bahasa binatang dipakai di rumah. Kalau bahasa-bahasa binatang dipakai di kebun binatang, tempatnya memang di situ. Tapi kalau bahasa-bahasa binatang dipakai di rumah, kedengarannya kurang pas. Nanti yang dengar juga kupingnya panas. Ya. Kemudian berucap menghasut, memecah belah karena dorongan kebencian. Umat-umat PGB ini bersatu, bagus, kompak. Bagaimana supaya mereka pecah belah? Dia adu domba. Semua itu berawal dari kesadaran. Juga yang dikatakan oleh Buddha sebagai ucapan buruk, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ini juga termasuk ucapan buruk. Nah, ini harus kita hindari. Tapi bagaimana kita bisa menghindari ucapan-ucapan yang buruk? Kita harus bisa menghindari itu dengan cara mengembangkan kesadaran. Kadang-kadang kalau kita tidak mengembangkan kesadaran, orang lepas. Kalau sudah lepas dan itu dilakukan terus-menerus, nanti jadi satu kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu nanti sudah terprogram, itu jadi seperti robot. Bangun jam 6, pergi ke kamar mandi, gosok gigi, mandi, sarapan, pakai baju ke kantor, kerja, sore pulang. Setiap hari begitu. Kadang-kadang orang tidak sadar. Seperti saat ini, kalau saudara tidak mengarahkan perhatian kepada nafas, saudara tidak sadar sedang bernafas. Padahal kita sedang bernafas semua. Jadi kesadaran ini satu hal yang sangat baik untuk dikembangkan. Dan tidak ada cara lain, ibu bapak saudara-saudara, untuk mengembangkan kesadaran selain dengan meditasi. Dan untuk bermeditasi kita butuh objek. Meditasi tidak bisa hanya duduk, biarkanlah kemana pikiran mau lari. Gitu. Kalau kita tidak ada objek, maka belum bisa dikatakan orang itu sedang bermeditasi. Jadi kesadaran ini harus dikembangkan dengan cara meditasi. Tidak bisa kesadaran ini berkembang hanya dengan berdoa, hanya dengan puja bakti saja. Tidak bisa. Ya. Baca parita saja tidak bisa. Baca parita, puja bakti itu bermanfaat, tetapi sementara. Pada saat saudara baca parita, mungkin saudara tidak berbuat yang buruk, tidak ada pikiran yang buruk, bermanfaat juga. Tetapi dalam kehidupan keseharian bisa loss kalau kesadarannya tidak dikembangkan.
Jadi kapan kita harus mengembangkan kesadaran? Dari kita bangun tidur sampai kita pergi tidur lagi. Sebelum kita tertidur, maka kita harus berusaha selalu mengembangkan kesadaran. Nah, untuk mengembangkan kesadaran kita butuh objek. Apa yang bisa kita ambil sebagai objek? Yang pertama jasmani ini. Jasmani ini objek yang bisa kita gunakan dan ini mudah. Caranya bagaimana? Pada saat sedang duduk, sadar sedang duduk. Pada saat sedang berjalan, sadar sedang berjalan. Pada saat sedang mengunyah, sadar sedang mengunyah. Jadi aktivitas apapun yang sedang kita lakukan, kita harus bertanya, apa yang sedang saya lakukan? Apa yang sedang saya perbuat? Nah, ini satu cara mengembangkan kesadaran. Jadi ada 4 cara mengembangkan kesadaran. Ada satu sutta yang sangat bagus dan sutta yang juga sangat penting. Satipatthana Sutta. Karena penting bukan hanya ada di satu buku, ada di buku yang lain juga. Di Tiga Nikaya yang panjang Mahasatipatthana Sutta, di Majjhima Nikaya juga ada. Bahkan begitu pentingnya Sang Buddha katakan, ya, ini satu jalan yang pintas untuk mencapai kesucian dengan cara mengembangkan kesadaran. Satipatthana, menegakkan sati dengan menggunakan jasmani. Jadi meditasi sebetulnya bukan hanya duduk bersila, apalagi duduknya harus di lantai. Kalau orang habis operasi lutut suruh duduk di lantai, celakalah dia. Ya. Meditasi bukan hanya duduk bersila, bisa juga duduk di kursi kalau kita tidak mampu. Ya. Bahkan bisa kita berdiri, bahkan bisa berbaring. Tapi kalau meditasi berbaring jarang ya dia praktekkan, ya biasanya bablas. Ya, karena ini yang paling sulit, saya juga sulit. Kalau meditasi berbaring 5 menit saya sudah hilang, nggak tahu kemana. Kalau kita meditasi 5 menit terus hilang, nggak tahu apa-apa, sadar atau tidak? Tidak sadar. Ya, jadi bolehlah kalau mau meditasi berbaring pada saat kita mau pergi tidur. Duduk tidur, mau terlentang, mau perhatikan napas, atau kita mau meriksa bagian-bagian tubuh jasmani kita, itu cara mengembangkan kesadaran. Ya. Jadi ini kita bisa lakukan kapan saja. Aktivitas jasmani kita harus selalu mengerti apa yang sedang saya lakukan. Ini satu cara mengembangkan kesadaran, dan ini penting sekali. Kalau meditasi hanya duduk bersila, apalagi meditasi hanya di wihara, berapa lama saudara meditasi? Di wihara hanya 1 jam setiap hari Kamis. Ya, tahun lalu saya berpuasa di sini setiap hari Kamis, banyak yang datang meditasi. Ya. Semakin hari semakin banyak yang tidak datang. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, Guru Agung kita sudah memberikan contoh. Beliau mencapai kesucian. Beliau menemukan jalan untuk bisa bebas dari penderitaan. Kemarin kita bicara mengenai penderitaan. Beliau bisa bebas dari penderitaan dengan cara mengembangkan kesadaran. Karena kesadaran yang terkembang secara penuh, dia bisa melihat realita kehidupan ini sebagaimana apa adanya. Yata butanya nada sana. Apapun bentuknya yang terkondisi tidak memuaskan, beliau memahami itu dengan cara meditasi. Jadi kalau kita berharap ingin bebas dari penderitaan, kita harus mencontoh guru agung kita dengan cara mengembangkan kesadaran. Percayalah, semakin saudara hidup dengan sadar, saudara akan semakin bahagia.
garansi uang kembali. Ini bisa dibuktikan ajaran Buddha ini, kan demikian katanya. Ehipasiko, data buktikan. Masalahnya hidupnya tidak kurang ruwet-ruwetnya, malah tidak kurang, malah nambah. Kenapa? Karena saudara tidak mempraktikkan apa yang Sang Buddha ajarkan. Ada satu cerita yang sangat bagus di zaman Sang Buddha. Waktu itu Sang Buddha ada di Magadha, dan seorang rumah tangga bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha kan sudah mencapai Nibbana, tahu jalan menuju Nibbana. Apakah semua murid-murid Sang Buddha bisa mencapai Nibbana? Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan rumah tangga ini. Rumah tangga, Anda kan lahir di Magadha ini, Anda besar di kota Magadha. Iya Pak, saya lahir di sini, saya besar di sini. Setiap sudut kota ini saya tahu. Seandainya ada orang yang bertanya kepada Anda, kemana jalan menuju kota Magadha, apakah saudara akan memberitahu? Tentu saya akan beritahu, Pak. Apakah setiap orang yang Anda beritahu bisa mencapai kota Magadha? Oh, belum tentu, Pak. Kalau saya katakan suruh belok kiri, ternyata dia belok kanan, ya nggak sampai. Jadi sangat bagus sekali jawaban yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jalannya sudah diberikan petunjuk, arah-arahnya sudah diberikan, bagaimana caranya supaya kita bebas dari penderitaan, dan sebab dari penderitaan juga sudah dipaparkan oleh Sang Buddha, yaitu kemelekatan. Tetapi kenapa sampai saat ini penderitaannya kok tidak kurang-kurang? Nah, ini harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau saudara sudah bertahun-tahun sebagai umat Buddha, rajin ke wihara, hidupnya tidak tambah bahagia, justru tambah ruwet, mungkin ada yang salah. Sang Buddha katakan suruh belok kiri, saudara mungkin belok kanan. Jadi kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Jadi meditasilah. Meditasi. Meditasi sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Kalau kita tidak mengembangkan ini di dalam diri kita sendiri, kita tidak berlatih, percayalah, semakin waktu berlalu, semakin banyak masalah yang akan datang. Jangan saudara berpikir masalah itu hanya mungkin tidak mendapatkan yang diharapkan. Saudara renungkan saja satu faktor dari jasmani. Semakin jasmani ini menua, masalahnya kan semakin banyak. Satu-satu penyakit muncul. Penyakit itu kalau datang cepat ya, seperti orang naik kuda. Ini saya ingat Bante Panyawaro pertama berikan istilah seperti ini, dan ini bagus sekali, saya masih ingat. Penyakit itu seperti orang datang naik kuda, cepat. Tapi kalau perginya itu sangat lambat, seperti keong jalan pelan-pelan. Ya. Semakin tua dia semakin melemah, penyakit satu-satu datang. Ini saja sudah masalah. Ditambah lagi masalah-masalah yang sebetulnya bukan masalah. Karena ketidaktahuan kita, karena kesadaran kita yang lemah, maka kita jadikan ini sebagai masalah. Misalnya
ada orang yang berkata-kata buruk tentang kita, padahal ini bukan masalah, tapi karena ketidaktahuan kita jadikan ini masalah, nambah lagi beban hidup kita. Beban hidup bertambah, tambah bahagia tidak? Tentu tidak bahagia. Nah, bagaimana kita melepaskan satu-satu beban kehidupan ini? Tidak ada cara lain selain mengembangkan kesadaran. Kalau kesadaran berkembang, kita jadi tahu ini sebetulnya bukan masalah. Sang Buddha yang telah tercerahkan sempurna, karena beliau punya cinta kasih dan kasih sayang yang begitu besar, selama 45 tahun full hidupnya diabdikan karena dorongan cinta kasih dan kasih sayang begitu besar untuk menolong umat manusia, bukan hanya umat manusia, bahkan para dewa. Untuk menolong apa? Untuk memberi tahu, memberi pengertian, memberi nyana, pemahaman bahwa sebetulnya itu bukan masalah. Jangan jadikan masalah. Harusnya hidupnya bahagia saja. Itu tujuan Sang Buddha mengajarkan dhamma. Nah, mau tidak mau, kita harus memaksa diri kita untuk mengembangkan kesadaran dengan cara berlatih meditasi. Duduk diam, baik di lantai maupun di kursi atau di tepi ranjang, kita duduk diam. Berusaha untuk tidak bergerak. Kalau kita duduk diam, maka setiap pergerakan akan dipahami. Diam itu lawannya bergerak, kan? Kalau hanya ada ruangan ini, kita tidak tahu ini besar atau kecil. Ini kita katakan besar kalau kita bandingkan dengan ruangan sebelah. Jadi ketika kita duduk diam, maka kita akan pahami. Oh, pikiran sudah lari dari objek, berarti bergerak. Apa misalnya objeknya nafas? Oh, nafas susah pakai. Ada yang lebih mudah. Cinta kasih, semoga saya berbahagia. Semoga keluarga semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu terus dikembangkan. Itu juga manfaatnya sangat besar. Tetapi manfaat yang sangat besar ini tidak bisa dirasakan kalau orang tidak mempraktekkan. Wah, saya bahagia sekali berdana batin. Senang saya kalau berdana. Orang tidak bisa merasakan manfaat dari berdana kalau dia belum pernah berdana. Saya pernah mengisi Dhammadesana di satu wihara. Selesai Dhammadesana, ada satu umat datang cerita. Saya pokoknya bertekad untuk tidak marah. Saya bertekad menjalankan sila. Bahagia sekali hidup saya Pak Bhakti. Dengan berpegang kepada sila saja, saya bahagia sekali. Nah, kebahagiaan dalam mempraktekkan sila hanya bisa dirasakan kalau orang sudah melaksanakan. Jadi meditasi kalau harapannya ingin tenang, tidak ada rasa sakit, saudara tidak dapat apa-apa. Kalau cuma ingin tenang itu gampang. Pergi ke dokter minta obat penenang, saudara sudah makan tenang gitu. Ada satu umat cerita kepada saya, ya, dia sudah makan obat penenang bertahun-tahun. Obat penenang plus obat tidur karena dia tidak bisa tidur, ya, stres, depresi. Dia cerita begini, Bhakti, ini obat tidur yang saya makan ini, kalau orang biasa makan 3 hari dia tidak bisa bangun. Bayangkan, ya, 3 hari kalau kita yang makan tidak bisa bangun. Dia makan obat tidur itu saja dia masih susah tidur. Ditambah lagi obat penenang. Jadi dia makan obat penenang sudah bertahun-tahun. Kalau duduk sudah tidak.
sudah OPK dalam tanda kutip, tidak peduli dengan sekitar. Kalau bahasa Inggrisnya on, ya, tahu on ya, seperti orang on gitu. Katanya kosong. Jadi kalau cuma ingin tenang itu gampang. Kita meditasi bukan ingin tenang, ingin sadar. Dengan kesadaran yang terkembang kita tahu baik dan buruk, benar dan salah. Kalau kita tahu baik dan buruk, kita menghindari yang buruk, kita mengembangkan yang baik. Ini salah satu unsur, salah satu bagian dari jalan untuk bebas dari penderitaan, disebut sebagai samappadhana. Ya. Jadi meditasi dan karma, orang yang rajin mengembangkan kesadaran otomatis dia semakin bisa membedakan baik dan buruk. Kalau dia tahu buruk dia tidak kerjakan, kalau tahu dia baik dia kembangkan. Maka semakin sadar semakin hal-hal baik bisa terkembang. Kalau hal-hal baik semakin banyak yang dia perbuat, maka hidupnya akan semakin lurus. Kalau hidupnya lurus, hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang wajib, menyesal tidak? Tidak menyesal. Tapi kalau dulu pernah berbuat buruk ini, berbuat buruk itu, kalau ingat lagi bisa muncul penyesalan. Dan beban yang paling berat yang dibawa seseorang adalah menyesal tentang masa lalu. Kenapa? Apa yang sudah diperbuat tidak bisa lagi dirubah. Nah ini saudara-saudara harus mengerti. Jadi malam ini ya, poinnya saya ingin menyemangati, berlatihlah meditasi. Jangan hanya berdana. Berdana memang dianjurkan oleh Sang Buddha memberi. Jangan hanya puas dengan menjalankan sila. Menjalankan sila juga dipuji. Sang Buddha mengajarkan yang lain, yaitu bawana, mengembangkan kesadaran, mengembangkan meditasi. Dana, sila, dan bawana kalau dikembangkan, inilah yang bisa menuntut kita untuk bisa terbebas dari penderitaan. Tidakkah pernah terpikir bahwa penderitaan ini begitu luas, begitu besar? Di dalam salah satu bab Samyutta Nikaya, Sang Buddha memberikan banyak sekali perumpamaan bahwa hidup ini luar biasa. Sudah kita lalui dari kelahiran ke kelahiran, kita memikul penderitaan. Kita pernah dilahirkan, kita pernah menangis karena pernah ditinggalkan orang yang kita cintai. Kita pernah menangis, mengeluarkan air mata karena tidak mendapatkan yang kita harapkan. Dan kalau air mata itu dikumpulkan lebih banyak daripada samudera, darah yang pernah tertumpah juga banyak yang sudah kita tumpah. Oleh karena itu mengerikan. Lingkaran samsara ini harus dihentikan. Jangan puas hanya berbuat baik, berdana, menjalankan sila. Kita sebagai umat Buddha harus ingat, guru agung kita mengajarkan mengembangkan meditasi. Kalau kita tidak mengembangkan meditasi, tidak melakukan bawana, maka kita belum lengkap sebagai umat Buddha mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Buddha. Buddha mengajarkan dhamma dengan lebih dalam karena kesadaran Sang Buddha yang sudah terkembang dengan sempurna. Beliau bisa melihat dengan jelas bahwa segala perbuatan buruk maupun perbuatan baik itu berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain terhadap kegagalan yang kita alami. Semuanya pasti berawal dari diri kita sendiri. Tidak ada yang salah di luar sana. Di luar sana baik-baik saja. Jadi kembangkanlah batin, bersihkanlah batin kita dari kekotoran-kekotoran. Dan tidak ada cara lain membersihkan batin selain dengan mengembangkan kesadaran.
mengembangkan bawaan berlanjut meditasi. Jadi meditasi ini satu hal yang betul-betul penting. Harapan saya di waktu yang lain, kalau saya datang lagi, kalau di sini kan setiap hari Kamis malam latihan meditasi. Semakin hari semakin banyak datang. Itu harapan. Tapi inilah kehidupan. Kadang-kadang harapan dengan kenyataan kadang-kadang memang tidak sesuai. Inilah kehidupan. Tetapi walaupun saudara tidak datang ke wihara untuk berlatih meditasi, setidak-tidaknya saudara berlatih meditasi di rumah. Kenapa? Karena kita yakin hidup kita baik, hidup kita lurus, hidup kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan setiap perbuatan baik berawal dari mana? Dari mana? Dari pikiran toh. Oleh karena itulah mengembangkan pikiran ini satu hal yang sangat penting.